Bayangin bawa motor senteng Beat tapi tenaganya lebih gede daripada ZX25R. Di video sebelumnya saya udah ngejelasin apa bedanya MotoGP sama WSBK. Nah, kalau kita nonton MotoGP itu kan selain ada kelas MotoGP, ada juga kelas lain yang dipertandingkan. Itu namanya Moto2 sama Moto3. Terus di video sebelumnya saya juga bilang kalau mau bahas apa sih bedanya MotoGP, Moto2 sama Moto3. Jadi nggak usah lama-lama, ayo kita mulai bahasnya. Pertama, kalau motor MotoGP itu motor prototype yang emang khusus balapan dan nggak dijual. Kalau Moto2 ini boleh dibilang setengah prototype, setengah produksi massal sih. Soalnya gini, sasisnya pakai sasis balap, boleh beda-beda tiap tim, tapi mesinnya tuh seragam dari satu supplier aja. Pakai mesin motor produksi massal yang di-tuning khusus buat balapan. Sasisnya tuh mereka ada yang pakai Kalex, Speed Up, NTS, ada juga yang baru nih MV Agusta. Jadi dia kan pabrikan motor kan ya sebenarnya, tapi mesinnya tuh kan harus seragam. Jadi dia pakai sasisnya doang. Sedangkan kalau motor Moto3 itu motor khusus balap, tapi dia dijual buat umum sih. Tapi ya nggak boleh dipakai di jalan raya karena itu motor khusus buat balapan. Ya kalau beli nggak ada STNK-nya lah. Contohnya Honda NSF 250R sama KTM RC 250 GP. Nah itu contoh motor Moto3. Mesin ketiga kelas ini juga beda. Kalau MotoGP itu pakai mesin 1000 cc 4 tak 4 silinder. Dulu 2 tak sempat sih sebelum 2002, terus perlahan-lahan tuh jadi 4 tak semua. Kalau Moto2 mesinnya 4 tak sejak 2010, tapi cc-nya beda-beda tergantung suppliernya. Dulu sempat pakai mesin Honda CBR 600 yang 600 cc 4 silinder tuh. Nah, sekarang pakai mesinnya Triumph Street Triple yang 765 cc 3 silinder sejak berapa ya? 2019 kayaknya. Nah, kalau motor Moto3 itu mesinnya 250 cc sama 1 silinder doang. Soal parts-partsnya MotoGP jelas paling sedikit lah batasannya, banyak pakai material-material mahal kayak titanium, magnesium, sama karbon. Kalau kelas di bawahnya lebih banyak batasannya, misalnya Moto2 itu nggak boleh pakai rem karbon dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus soal power lumayan jauh nih bedanya. Kalau Moto3 itu cuma 55 HP, Moto2 140 HP, MotoGP lebih gila lagi nih sampai 260 horsepower. Padahal beratnya cuma 157 kg nih. Kalau Moto2 itu minimal beratnya 217 kg, itu udah termasuk rider ya. Moto3 malah cuma 152 kg, itu juga udah termasuk rider. Nah, kalau ridernya 55 kilo tuh berarti motornya beratnya cuma 97 kilo. Itu udah kayak beratnya Beat sih, padahal powernya 55 HP. Ninja ZX25R aja cuma 49 HP. Bayangin bawa motor senteng Beat tapi tenaganya lebih gede daripada ZX25R. Makanya motor Moto3 itu top speednya bisa sampai 248 km per jam. Kalau Moto2 malah bisa 300 km per jam. Nah, lebih gila lagi MotoGP nih. Rekornya tuh 362,4 km per jam. Ini dicetak sama Johan Zarco pas di Qatar tahun 2021. Berarti naik Ducati GP21 nih. Buat biayain tim MotoGP jelas paling mahal. Tapi termahal kedua tuh justru biayain tim Moto3, baru paling murah di antara ketiga itu ya motor Moto2. Untuk balapannya, jumlah pembalap MotoGP itu ada 22 pembalap nih dari 11 tim dengan 6 pabrikan. Ada sih pabrikan yang cuma dipakai satu tim kayak Aprilia sama Suzuki, tapi ada juga yang 3 tim kayak Ducati tahun ini. Sisanya Honda, Yamaha sama KTM tahun ini dipakai sama 2 tim. Kalau Moto2 sama Moto3 lebih banyak pembalapnya, ada 30 pembalap dari 15 tim kayaknya. Untuk Moto3 itu ada batasan umur pembalap yang boleh ikut. Umurnya dari 16 sampai 28 tahun. Jadi di atas 28 tuh udah nggak boleh ikutan lagi di Moto3. Kalau Moto2 yang penting di atas 16 tahun. Nah, kalau MotoGP batas umurnya itu minimal 18 tahun dan maksimalnya nggak ada. Kayak Rossi itu umur berapa? 42 kayaknya baru pensiun, gila nggak tuh? Balapannya secara umum sama. Hari Jumat ada free practice 1 dan 2, Sabtu ada free practice 3, kualifikasi 1 sama 2. Tapi khusus MotoGP ada free practice 4 sebelum kualifikasi.
Nah di hari Minggu ya semua kelas sama, yaitu warm up practice sama race-nya sendiri. Ya gitu deh kira-kira bedanya. Saya pribadi sih di antara ketiga kelas itu yang paling seru tuh nonton Moto3, karena persaingannya tuh ketat banget gitu. Yang mimpin balapan tuh bisa ganti-ganti tiap lapnya, terus banyak salip-salipan, wah nggak bosenin lah pokoknya. Semoga yang pengen nonton langsung ada rezeki dan ada waktunya, mumpung ada balapan di Indonesia nih, di Mandalika, di Lombok. Oke deh, sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih udah nonton.